Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Bu Erna dalam pembelajaran IPA. Apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah kalau kalian dalam keadaan baik dan sehat. Untuk yang masih dalam keadaan sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah ya, banyak berdoa, kemudian banyak makan makanan yang bergizi, banyak istirahat, main gamenya dikurangi, keluyurannya jangan dilakukan ya. Oke. Kemudian untuk pertemuan yang pertama di sini Bu Erna tidak langsung menyampaikan materi kepada kalian, tapi mari kita bersama-sama melihat materi yang akan kita pelajari bersama untuk semester 2 ini ya. Tapi sebelum Bu Erna menyampaikan materi yang akan kita pelajari, saya ingatkan untuk anak-anak yang kemarin nilainya ya, nilai rapot. Nah, kalian kan sudah melihat di web kan? Nah, kalian sudah melihat dan sudah tahu nilai kalian. Jika yang merasa masih menemui nilai rapot, khususnya mata pelajaran IPA, silahkan untuk menemui saya ya. Kalau menemui nilainya masih kosong, nanti segera kalian selesaikan sehingga kalian bereskan tugas-tugas yang masih belum, sehingga nanti kalau rapot sudah dicetak, nilai kalian sudah beres, sudah penuh semuanya, tidak ada yang kosong. Begitu anak-anak ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat bersama materi yang akan kita pelajari untuk semester 2. Nah, kalian lihat di layar kalian itu ada tulisan kompetensi dasar dan kompetensi ya, ini ya. Kompetensi dasar yang berawalkan dengan angka 3 dan kompetensi dasar yang sebelah yang berawalkan angka 4. Ya, untuk kompetensi dasar yang diawali angka 3 itu adalah kompetensi dasar yang harus kita lakukan, kita laksanakan untuk aspek pengetahuan. Sedangkan yang diawali dengan 4 itu berarti aspek keterampilan ya. Untuk KD 3.1, 4.1, 3.2, 4.2 dan seterusnya sampai KD 3.6, 4.6 adalah materi yang sudah kita pelajari pada semester kemarin. Nah, untuk yang semester ini dimulai dari KD 3.7 dan 4.7. Nah, anak-anak bisa melihat di layar, bisa membaca. KD 3.7 adalah menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Jadi di sini kita akan mempelajari sistem peredaran darah pada manusia ya. Mempelajari organ-organnya, mempelajari proses peredaran darahnya dan fungsinya. Kemudian mempelajari gangguan-gangguan pada sistem peredaran darah, dan yang terakhir adalah mempelajari cara mengupayakan untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Itu untuk KD atau kompetensi dasar pengetahuan. Kemudian untuk keterampilannya, nanti pada KD 4.7 kita akan melakukan percobaan tentang pengaruh aktivitas terhadap frekuensi denyut jantung. Jadi untuk KD keterampilan ini nanti anak-anak akan mendapat tugas dari saya melakukan percobaan pengaruh aktivitas pada frekuensi denyut jantung ya. Itu yang
tugas yang akan saya berikan untuk KD 4.7 ya, untuk keterampilan adalah percobaan mandiri atau bisa kalian kerjakan kelompok. Kemudian untuk yang pengetahuannya nanti saya ambil nilainya dari ulangan ya. Penilaian ulangan harian tentang peredaran darah. Nah, jadi ada 2 nilai pada KD 3.7 dan 4.7. Maksudnya KD tentang peredaran darah ada 2 penilaian. 1 nilai untuk keterampilan berupa penilaian ulangan harian. Kemudian yang kedua ada penilaian keterampilan berupa praktek atau percobaan, melakukan percobaan. Kemudian berikutnya yaitu KD 3.8. Kalian bisa membaca di situ menjelaskan tekanan zat dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu materinya kita mempelajari tentang tekanan. Penilaian keterampilan saya ambilkan dari ini, ulangan harian dari tadi tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang KD keterampilannya menyajikan data hasil percobaan menyelidiki tekanan zat cair. Nah, nanti kalian akan mengerjakan LKS tentang percobaan menyelidiki tekanan zat cair. 2 nilai saya ambil dari KD 8, 4.8. Kemudian KD yang ke-9, 3.9. Menganalisis sistem pernafasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernafasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan ya. Jadi yang kita pelajari hanya sistem pernafasan pada manusia ya, termasuk ringan anak-anak ya, karena kalau dalam kondisi normal sistem pernafasan yang kita pelajari tidak hanya pada manusia tapi pada hewan dan tumbuhan. Tapi karena kondisi daring ya, materi dipersempit, disederhanakan hanya mempelajari sistem pernafasan pada manusia saja. Kemudian untuk penilaiannya ulangannya nanti nilai saya ambil dari ulangan harian tentang pernafasan pada manusia. Sedangkan untuk keterampilannya menyajikan karya tentang upaya menjaga sistem kesehatan manusia dalam sistem pernafasan ya. Jadi kalian nanti ada tugas juga membuat karya berupa tulisan atau boleh laporan sederhana boleh tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan ya. Jadi kalian bisa mempersiapkan nanti ya. Bisa kalian lihat dari buku-buku yang ada, yang kalian bisa dapatkan di perpustakaan, kalian pinjam dari perpustakaan atau dari internet. Nah, untuk menulis karya sederhana tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. Kemudian untuk KD yang ke-10, 3.10 pengetahuan menganalisis sistem ekspresi pada manusia. Nah, jadi semuanya ini pada sistem manusia ya. Sistem ada pada manusia. Sistem ekspresi, memahami gangguannya dan mengatasi atau mengupayakan kesehatan sistem ekspresi. Kemudian KD keterampilannya 4.10 membuat karya tentang sistem ekspresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan diri. Sama ya, nanti tugasnya sama yang pada KD 9, membuat karya sederhana. Kemudian KD berikutnya 3.11 menganalisis konsep getaran, gelombang dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari termasuk sistem peredaran manusia, sistem pendengaran manusia dan sistem pendengaran pada hewan. Nah, ini materinya lebih kompleks. Nah, kemudian yang keterampilannya menyajikan hasil percobaan tentang getaran, gelombang atau bunyi, sama nanti tugasnya pada KD pengetahuan juga ada, pada KD keterampilan juga ada yang akan saya jelaskan nanti ketika sudah memasuki materi ini. Terakhir yaitu KD ke-12
menganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar, lengkung, dan penerapannya, ya. Itu pengetahuannya. Kemudian KD keterampilannya menyajikan hasil pengamatan tentang pembentukan bayangan pada cermin dan lensa. Juga ada 2 nilai yang saya ambil nanti dari KD 12, yaitu dari KD pengetahuan, kemudian dari KD keterampilan. Untuk tugas atau penilaian akan saya jelaskan sama seperti yang di atas ketika sudah mulai memasuki materi KD 12 tersebut. Demikian anak-anak ya, materi yang akan kita pelajari dan beberapa penilaian yang saya akan ambil selama pembelajaran IPA di semester 2. Kalian nanti bisa menyiapkan sejak dari awal. Jadi tidak ada kasus seperti kemarin, tugas yang terlewat dan sebagainya, atau tugas yang pas-pasan dan sebagainya. Ya, sehingga saya berharap nilai kalian tidak lagi seperti yang semester kemarin, tapi akan lebih baik, lebih meningkat. Ya. Yang semangat belajarnya, walaupun kita mungkin tidak bertemu secara tatap muka, ataupun kalaupun kita diizinkan untuk bertemu secara tatap muka, kuantitasnya ya hanya sedikit. Nah, mungkin 1, 2 kali, 3 kali pertemuan, tidak masalah. Jika kalian mengalami kesulitan dalam pembelajaran IPA, silakan untuk segera menghubungi saya, bertanya lewat WA, boleh japri dengan bahasa dan kalimat yang sopan ya. Nanti saya bantu menyelesaikan kesulitan-kesulitan kalian. Demikian anak-anak ya, silakan kalian cermati materi-materi yang akan kita pelajari. Kalian persiapkan baik melalui buku paket yang kalian terima maupun dari sumber-sumber lain yang relevan. Pertemuan pertama ini, jika kalian mengalami kesulitan, menemui kesulitan ataupun ketidakjelasan dari penjelasan saya, silahkan untuk bertanya lewat WA group ataupun ya lewat WA group. Kalau kalian bertanyanya lewat WA group, maka teman kalian juga akan tahu ya. Ketika saya menjawab, semua temanmu juga akan bisa ikut mengetahui jawabannya, sehingga mungkin bagi teman-temanmu yang sungkan untuk bertanya bisa juga memahami kesulitan yang kamu terima, yang mungkin sama kesulitannya seperti mereka. Demikian anak-anak ya, yang semangat belajarnya, jaga kesehatan, makan yang bervitamin, cukup gizi, hindari kegiatan yang negatif, kurangi nge-game, kurangi keluyuran, jangan hanya aktivitas di atas kasur atau aktivitas kaum rebahan ya, tapi kalian tetap beraktivitas yang membutuhkan gerakan badan sehingga kalian nanti akan tetap sehat. Jangan lupa selalu bantu orang tua ya, dalam pekerjaan apapun, sekecil apapun, tolong kalian di rumah tetap membantu orang tua. Yang ketiga kalinya, yang terakhir dan yang penting, jangan lupa beribadah, jaga sholat kalian bagi yang beragama Islam. Jangan pernah tinggalkan sholat, berdoa untuk diri kalian sendiri, untuk teman-teman, untuk bapak ibu guru, dan khususnya untuk orang tua kalian. Ya, semoga semuanya selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mendapat kesehatan dan kebahagiaan. Demikian pesan dari Mbak Erna.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.